teman-teman, ini di kebun anggur Jogja Anggur 2. Ini di kebun yang kira-kira lebih dari 10 hari lalu kita buat konten tentang pembuatan media tanam ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman lihat untuk pohon-pohonnya di sini sudah mulai bertumbuh. Sudah mulai bertumbuh seperti ini ya. Jadi bertumbuh itu dia udah mulai bersulur dan mulai pertumbuhan daun. Dan kali ini kita akan buat konten tentang pemupukan ya teman-teman. Tentang pemupukan itu kita akan buat lengkap bagi teman-teman terutama pemula, agar teman-teman tahu caranya pemupukan untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan dari tanaman anggur ini. Teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya bisa dicek di kolom deskripsi ya, tentang penanamannya di awal kebun di sini. Nah, tanaman anggur yang mau kita pupuk ya teman-teman, tadi saya siram karena ini kering, dan ini pupuk yang akan kita pakai. Dan ini adalah obat-obatan yang biasa kita pakai untuk masa pertumbuhan atau vegetatif ya. Jadi di sini teman-teman bisa belajar bareng. Kita ini biasa yang saya pakai, dan dengan komposisi ini pohon anggur itu udah bisa subur dan nanti siap untuk fase ke pembuahan. Dan ini fase untuk pertumbuhan dulu ya kita buatnya ya, atau fase vegetatif. Nah teman-teman, sebenarnya nggak perlu repot dengan model komposisi pupuk seperti ini. Ini udah cukup bagus ya untuk pertumbuhan tanaman anggur, dan kita udah buktikan. Jadi nggak simple, praktis juga, dan pertumbuhannya pastinya bagus. Oke, saya jelaskan dulu satu-satu ya. Saya jelaskan dulu satu-satu. Ini POC ya. POC itu pupuk organik cair. Itu bisa dibuat dari bekas limbah dapur, air cucian beras, air lindi, ataupun urin kelinci. Yang kita butuhkan adalah unsur nitrogennya. Jadi teman-teman bisa buat POC sendiri. Itu banyak sekali cara-caranya. Di YouTube saya juga ada cara pembuatan POC. Ini untuk organiknya. Terus yang kedua, ini untuk kimianya ya. Untuk pertumbuhan kita kimianya pakai NPK 1616 seperti ini, yang pakai unsur TE seperti ini ya. Jadi udah lengkap, mikronya udah masuk. Kita hanya menambah mikro dengan melalui semprot dengan metalik. Ini pupuk mikronya. Ini fungisidanya Amistar Top, dan ini demolis untuk inseknya. Oke, kita akan coba. Biasanya saya seperti ini ya. Jadi teman-teman yang terutama pemula ini, dengan mengikuti video ini nanti bisa menumbuhkan anggur dalam masa vegetatif yang bagus pastinya, karena kita udah mencoba di kebun kita. Dan ini sharing buat teman-teman yang bingung caranya pemupukan masa vegetatif seperti apa atau pertumbuhan. Untuk pupuknya biasanya saya pakai ini ya teman-teman, saya NPK, dan pupuknya pakai urin kelinci. Nah untuk NPK dan POC ini saya pakainya selang-seling ya. Ini minggu pertama, ini minggu kedua, ini minggu ketiga, ini minggu keempat, ini minggu kelima, ini minggu keenam. Seperti itu saya selang-seling. Jadi dosisnya di sini saya pakai organik dan kimia. Jadi untuk dosisnya itu biasanya kalau di awal itu nanti kita praktekin ya, bisa sepucuk sendok makan dulu, dan nanti kalau udah agak besar itu bisa ditambah dosisnya untuk pupuknya. Terus ini untuk semprot daunnya ya. Untuk semprot daunnya ini adalah gandasil ya teman-teman. Gandasil itu sebetulnya juga sama unsurnya NPK, hanya ini kandungan N-nya dia tinggi ya. Kandungan N-nya dia nitrogennya 20%. Terus kandungan yang lain fosfat dan kalium, dia fosfatnya itu 15% dan kaliumnya 15%. Jadi ini gandasil D ya. Ini cocok sekali untuk masa pertumbuhan atau vegetatif karena N-nya tinggi. Terus di sini Amistar Top dan Demolis. Nah ini pupuk mikro ini kita bedakan dulu ya.
pupuk mikro itu nggak terlalu sering. Nah biasanya terus untuk per minggu ya, untuk per minggu saya selalu semprot pakai ini ya, Gandasil, Amistar Top, terus ini Demolis. Ini tujuannya biar dia nggak berjamur, tapi kalau nggak ada jamur ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa ya teman-teman. Semua untuk dosisnya atau cara pakainya ada di kemasan. Ini kalau nggak ada jamur nggak usah dipakai. Tapi kalau untuk Demolis saya selalu pakai ya, karena kita antisipasi untuk hama trip, karena hama trip itu nggak kelihatan. Jadi kalau ada serangan hama, ketiga ini bisa dicampur jadi satu ya. Campur jadi satu untuk penyemprotan seminggu sekali, dan itu udah dia menyemprot untuk anti hama jamur, anti hama serangga, dan untuk pertumbuhan daun dan pertumbuhan batangnya dengan Gandasil ini. Ini untuk semprotnya ya. Teman-teman bisa padukan tiga ini aja, ini udah cukup bagus dan simpel ya. Nah untuk mikronya ya, mikronya itu atau tambahan vitaminnya saya pakai metalik seperti ini. Saya semprotnya sebulan sekali aja ya, sebulan sekali dia untuk penambahan unsur mikro di tanaman. Jadi karena tanaman itu juga membutuhkan unsur mikro seperti kita manusia ya. Jadi unsurnya ini Mg-nya tinggi, terus Fe-nya tinggi. Jadi unsur mikronya semua tercukupi hanya dari satu pupuk ini aja. Ini pakainya sebulan sekali. Jadi teman-teman bisa dipahami ya. Ini untuk pupuknya yang kocor. Untuk pupuknya yang kocor itu saya pakai NPK dan POC yang dipadukan selang-seling. Terus ini untuk spraynya, untuk semprot daunnya, ini dicampur aja biar praktis. Pakainya seminggu sekali dan ini sebulan sekali. Nah dengan ketiga ini aja nih, dengan ketiga ini maksudnya ketiga sub ini 1, 2, 3 ini udah pupuk paling komplit ya, pupuk paling komplit dan perawatannya udah bagus sekali ya. Mungkin hanya nanti kalau ada serangan hama lain bisa ditambah insektisida yang lain, tapi sementara kita yang paling rentan itu adalah hama trip, jadi pakainya Demolis aja. Jadi teman-teman bisa padukan ketiga sub ini aja, ini udah bisa untuk pertumbuhan tanaman anggur di sini. Nah teman-teman, untuk skala kebun tentu saja ini dengan komposisi seperti ini udah praktis ya. Tentu saja kalau mau lebih bagusnya media tanam ini kita tambah dengan kompos lagi, bisa dipadukan dengan pupuk kotoran hewan yang ditabur di atasnya atau kompos daun-daunnya, itu lebih bagus biar jadi rumah mikroba dari tanaman ya, rumah mikroba dari tanaman, karena organik itu adalah faktor terpenting dalam pembentukan mikroba di tanamannya. Ketika sudah ada mikroba yang bertumbuh bagus dengan pupuk apa aja ya, pupuk apa aja dia akan terserap bagus ke tanaman. Nah ini biasanya yang kita pakai ini ketiga ini aja ya teman-teman, subnya ini aja 1, 2, 3, dan mungkin pupuk yang tambahannya hanya pupuk kotoran hewan atau kompos aja yang ditabur di sini. Itu udah kita buktikan di sini pertumbuhannya paling cepat ya. Seperti itu teman-teman. Jadi cara kita pemupukannya kalau teman-teman belum paham seperti ini ya. Ini pas jadwal pemupukan ya teman-teman, kita pakainya sepucuk sendok makan dulu aja ya, sepucuk aja. Kita larutkan sekitar air 3 atau 5 liter ya. Nah, pakainya NPK aja itu udah komplit ya. Lalu diaduk untuk menyiram tanaman ini. Ini tadi kekeringan banget jadi kita siram. Ini kita aduk dulu ya, kita aduk dulu. Jadi kalau masa kecil seperti ini saya senangnya saya larutkan ya, biar dia terkonsentrasi dan langsung larut ke dalam media ya, jadi dia langsung makan. Lalu kita siramkan ya, kita siramkan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sebetulnya gampang sekali untuk pemupukan masa vegetatif ya. Terus biasanya kalau nanti di minggu berikutnya saya pakainya pakai pupuk ini ya, yang POC ini. Jadi saya selang-seling ya. Jadi kalau saya selang-seling itu yang kimia, itu yang kimia, ini yang organik. Untuk yang organik biasanya saya dosisnya waktu masih kecil ini sekitar 100 cc, nanti ditambah air 3 atau 5 liter ya. Jadi dosisnya kecil aja.
terus buat nyiram. Jadi selang-seling. Untuk sementara kita siramnya yang kimia ya. Jadi teman-teman bisa pakai dosis itu aman. Oh ya teman-teman, untuk dosisnya memang awalan kita cuma sepucuk sendok makan dulu ya, biar nggak terlalu banyak ya. Nanti kalau udah pohonnya udah semakin membesar, nanti kita tambah dosisnya, bisa nanti jadi 1 sendok atau 2 sendok. Jadi menyesuaikan kondisi fisik dari tanaman. Dan nanti kalau udah agak gede itu bisa ditabur juga ya. Ini karena masih kecil, jadi kita kocor aja sekalian pemberian penyiraman. Nah seperti itu teman-teman. Terus untuk pemakaiannya yang ini, yang sub kedua ini, yang Gandasil Amistartop dengan Demolis ini saya seminggu sekali ya. Saya seminggu sekali. Jadi bisa diaplikasikan hari apa aja bisa. Jadi bisa dicampur juga. Jadi biar lebih praktis dicampur aja. Dia akan jadi pupuk daun, pelindung hama dan pelindung jamur jadi satu untuk penyemprotannya, dan saya udah buktikan itu bagus sekali ya. Terus untuk yang vitaminnya saya pakainya sebulan sekali nih, pakai metalik. Jadi merek dagang ini saya tidak di endorse ya teman-teman, bisa padukan merek yang lain nggak apa-apa, yang penting fungsinya itu sama ya, fungsinya sama untuk pertumbuhan, untuk perawatan daun dan untuk anti jamur. Itu bisa pakai merek dagang apa aja, yang pasti tujuan atau fungsinya itu untuk pemupukan dan menjaga daun. Jadi teman-teman bisa pakai merek apa aja bisa. Ini hanya yang biasa saya pakai aja, saya sharingkan ke teman-teman. Nah ini di tanaman-tanaman yang lain ya teman-teman udah mulai subur. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk pemupukan awalan kita sampai masa vegetatif dengan perpaduan itu aja cukup. Jadi mungkin teman-teman udah bisa pahami ya. Yang penting unsur nitrogennya itu masuk, nitrogen yang tinggi itu lebih cepat untuk pertumbuhan tanaman. Yang pasti ketika masa pertumbuhan seperti ini daunnya harus dijaga ya, biar dia tidak diganggu hama dengan Demolis atau dengan Amistartop tadi untuk jamur dan inseknya. Jadi pertumbuhannya pastinya lebih maksimal. Seperti itu teman-teman, jadi sharing dari kita, teman-teman bisa pakai merek apa aja yang pasti fungsinya untuk pertumbuhan anggur itu bisa. Nah oke, itu dulu teman-teman ya. Jadi untuk minggu besok kita pupuknya pakai POC. Ini minggu yang ini pakai NPK tadi, udah makan ya, pohonnya dia udah makan NPK ya. Jadi untuk minggu besoknya kita pakai POC. Jadi teman-teman bisa pakai selang-seling seperti itu. Jadi tidak usah kimia terus-terusan, karena organik juga dibutuhkan untuk memperbaiki media tanam. Dan pastinya kita tabur pupuk kotoran hewan ya, untuk memperbaiki tanah-tanah di sini biar pertumbuhannya lebih bagus dan mikroba bertumbuh dengan bagus. Oke dulu teman-teman, terima kasih, tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.